Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Selamat datang di pertemuan kedua teknologi LAS. Nah, kemarin pada pertemuan pertama kita telah membahas tentang apa itu pengelasan, jenis pengelasan berdasarkan klasifikasinya. Dan untuk pertemuan kedua kali ini kita akan mempelajari tentang kegunaan, kekurangan, dan kelebihan dari LAS SMAW, GMAW, dan GTAW. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sebagai berikut ya. Peserta didik diharapkan dapat memahami kegunaan, kekurangan, dan kelebihan dari LAS SMAW, GMAW, dan GTAW. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Minggu lalu ketika pertemuan pertama, Ibu telah memberikan tugas, yaitu kalian semua diminta untuk mencari tahu apa itu perbedaan antara elektroda terumpan dengan elektroda yang tidak terumpan. Ibu sudah membaca hasil tugas yang kalian kerjakan di email dan jawabannya sudah benar semua ya. Bagus sekali. Untuk elektroda yang terumpan itu adalah elektroda yang ketika terjadi konsleting listrik atau pada proses pengelasan itu elektrodanya ikut habis atau sebagai bahan pengisinya. Sedangkan elektroda tidak terumpan itu dia ketika terjadi konsleting listrik dia tidak menjadi bahan pengisi. Nah, jadi dia hanya sebagai pemancar panas saja dan dia membutuhkan bahan tambahan lainnya untuk jadi pengisi. Nah, oke. Untuk penjelasannya bisa kita lihat dari video yang akan kita tonton bersama-sama. Selamat pagi semuanya, saya Fahna. Hari ini kita akan belajar kembali tentang macam-macam pengelasan. Sebelum itu, siapkan catatan kalian untuk mencatat hal-hal penting yang mungkin kalian dapatkan saat menonton video ini. Kalau sudah siap, enjoy the video. Yang pertama adalah LAS SMAW atau Sheet Metal Arc Welding atau yang bisa dikenal dengan LAS busur. Berikut sebuah gambar untuk LAS busur. LAS ini adalah LAS yang paling sering digunakan baik untuk memenuhi skala rumahan maupun proyek yang besar. LAS ini menggunakan elektroda terumpan dengan panjang dan diameter yang bervariasi. Kelebihan SMAW adalah biayanya murah dan sederhana, dapat dipakai semua material, dan ketebalan material fleksibel. Kekurangan dari SMAW adalah lambat, adanya terak, dan rentan terjadi cacat las. Yang kedua, LAS GMAW atau Gas Metal Arc Welding atau yang bisa dikenal dengan LAS MIG Metal Inner Gas. Berikut adalah gambar dari LAS GMAW. LAS GMAW merupakan pengelasan semi-otomatis karena elektrodanya berputar secara otomatis saat pengelasan. Elektroda yang digunakan terumpan. Pengelasan ini menggunakan gas mulia argon sebagai pencegah oksidasi hasil lasannya. Kelebihan dari GMAW adalah efisien dan cepat, dapat dipakai pada semua posisi, dan tidak ada terak. Kekurangan dari GMAW adalah membutuhkan operator yang handal, dapat terjadi burn back, dan sering terjadi porosity. Yang ketiga adalah LAS GTAW, Gas Tungsten Arc Welding atau yang biasa dikenal dengan TIG, Tungsten Inner Gas. Berikut adalah gambar dari LAS GTAW. Proses pengelasan ini merupakan pengelasan yang banyak sekali dibutuhkan tidak hanya untuk pengelasan baja karbon saja, melainkan juga digunakan untuk pengelasan stainless steel maupun aluminium. Pengelasan ini merupakan jenis pengelasan tak terumpan karena tungsten yang berfungsi sebagai elektroda tidak ikut meleleh ketika proses pengelasan terjadi. Kelebihan dari GTAW adalah efisien dan cepat, dapat dipakai semua posisi, tidak ada terak, dan percikan yang sedikit. Kekurangan dari GTAW membutuhkan operator yang handal, dapat terjadi burn back, serta perlu maintenance secara berkala. Sampai di sini penjelasan yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Bye, see you in the class. Oke, bagaimana dengan video yang tadi telah kita tonton? Semoga penjelasannya cukup jelas ya. Di sini Ibu akan mereview sedikit tentang video tadi. Yang pertama dari SMAW atau Sheet Metal Arc Welding, di mana
seperti yang kita tahu bahwa las ini tuh paling sering dipakai ya ketika kita mengelas sebuah pagar atau kita mengelas ayunan, kursi segala macam. Itu biasanya las yang paling sering digunakan adalah las ini, las busur atau las listrik disebutnya, atau las SMAW ini. Nah, dia proses seperti ini ya. Dan di sini tuh yang merupakan elektrodanya. Elektrodanya ini akan habis gitu ya ketika bisa habis itu ketika dalam proses pengelasan. Nah, makanya kekurangan dari las ini adalah lambat karena butuh selalu penggantian elektroda ini gitu. Dan dia juga menghasilkan terak ini slag atau terak ini tuh perlu untuk dibersihkan ya anak-anak, agar bisa kita lihat hasil lasnya itu seperti apa. Nah, apa fungsinya terak itu? Fungsi dari terak itu sendiri untuk mencegah oksidasi ya, untuk mencegah dari hasil lasan ini teroksidasi oleh udara luar. Tuh. Oke. Yang selanjutnya itu adalah gas metal arc welding atau GMAW, atau yang biasa disebut juga dengan las MIG ya, metal inert gas. Ketika tadi las SMAW itu menggunakan slag atau terak, nah las GMAW ini dia menggunakan gas mulia argon sebagai pencegah oksidasi dari hasil lasan itu. Nah, perbedaannya di sini juga dia merupakan pengelasan yang semi otomatis karena pengelasan ini dilakukan secara manual, tetapi elektrodanya itu bergerak secara otomatis, dipencet gitu. Jadi tidak perlu penggantian elektrodanya ini akan selalu keluar gitu. Hasil lasannya seperti ini ya, ini yang elektrodanya, ini arcnya itu busurnya. Busur kan dia termasuk las busur ya. Dan ini ada untuk gas masuknya gitu. Las ini lebih sulit karena dibutuhkan tenaga ahli untuk mengerjakannya, dan juga biasanya kekurangannya itu dia di sini sering terjadi burn back. Maksudnya apa? Di sini itu dia terbakar dengan sendirinya. Jadi kadang susah untuk keluar lagi dan cenderung mampat, dan proses pembetulan itu cukup lama. Nah, itulah yang kadang susah untuk las GMAW. Dan yang terakhir itu las GTAW, gas tungsten arc welding. Nah, dia biasa digunakan untuk pengelasan stainless ya. Dia menggunakan gas juga, gasnya itu gas mulia ya. Di sini dia adalah pengelasan otomatis ya, pengelasan otomatis dimana hasilnya nanti dia akan lebih bagus, jauh lebih bagus. Nah, dia adalah pengelasan elektroda tak terumpan, karena di sini tungstennya hanya sebagai elektroda, tapi dia membutuhkan filler atau bahan tambahan yang digunakan untuk melelehkan atau sebagai pengisinya. Ya, ini macam-macam kegunaan, kelebihan dan kekurangan dari 3 jenis pengelasan busur. Mungkin sampai di sini penjelasan dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.